Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal bisnis plan pengantar kewirausahaan 81. Saya yang bernama M. Taqi Muafak dengan NIM 20076089 dari Prodi PT IKA, Seksi 2020-112-80881. Dosen Hari Setia Putra, SEMSI, Universitas Negeri Padang, Fakultas Teknik, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang donat kentang. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Bisnis kuliner atau bisnis makanan kuliner merupakan salah satu bisnis yang dewasa ini berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini. Namun, tidak sedikit pula pelaku usaha kuliner yang guling tikar alias bangkrut karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat, hubungan baik yang dijalani dengan konsumen, dan kreativitas pelaku usaha dalam mengolah makanan. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Selain itu, kepuasan pelanggan juga merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap layanannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis kuliner untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya adalah dengan produk yang higienis dan berkualitas, serta kualitas pelayanan yang baik. Kreativitas pelaku usaha dalam mengolah makanan dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual terhadap makanan tersebut. Donat kentang adalah sebuah produk makanan yang enak dan sehat. Dessert tersebut terbuat dari kentang dan juga tepung terigu yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi, masyarakat kurang mengetahui cara pengolahannya, sehingga tidak menyadari bahwa makanan ini jika diolah menjadi makanan yang menarik dapat memiliki harga jual yang tinggi. Pembuatannya sangat mudah dan harga jual yang cukup tinggi memungkinkan kita dapat berimajinasi dan bereksperimen selain dengan sensasi rasa yang manis dan tidak membuat orang bosan. Apalagi di kalangan milenial sekarang ini, anak remaja lebih menyukai makanan yang praktis dan juga manis. 2. Prospek usaha ke depannya. A. Dengan adanya usaha donat kentang ini dapat meningkatkan penghasilan. B. Mengembangkan kreativitas di bidang kuliner. 3. Keunggulan didirikannya usaha. Adapun keunggulan didirikannya usaha donat kentang ini adalah: yang pertama, teksturnya yang lebih empuk. Percaya atau tidak, donat kentang memiliki tekstur yang lebih empuk ketimbang donat biasa. Inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang suka dengan donat kentang. Teksturnya lembut di bibir dan kenyal menjadi daya tarik buat donat kentang. 2. Mengandung banyak potasium dan kalium. Salah satu garam yang paling dibutuhkan manusia ialah potasium. Kalium bermanfaat untuk kesehatan jantung. Jantung kita akan lebih ringan kerjanya ketika ada kalium yang mencegah terjadinya tekanan darah tinggi, sehingga donat kentang sangat cocok untuk orang dewasa sekalipun. 3. Sangat cocok untuk segala usia. Bisa dibilang, donat kentang sangat cocok untuk segala usia, mulai dari anak kecil, dewasa pun membutuhkan nutrisi yang ada di dalam donat kentang. Anak kecil akan lebih mudah mengunyah dan menelan donat kentangnya, sedangkan untuk dewasa sangat membantu menormalkan tekanan darah. 4. Dapat menjaga kesehatan tulang. Dengan mengkonsumsi donat kentang, kamu bisa membantu menjaga tulang tetap kuat. Hal ini dikarenakan di dalam donat kentang mengandung kalium dan magnesium yang dimana sangat membantu perbaikan tulang yang keropos. 5. Melancarkan pencernaan. Daripada kamu mengkonsumsi donat biasa, langkah baiknya jika kamu mengkonsumsi donat kentang. Hal ini dikarenakan kentang mengandung serat yang dapat melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. 4.
permasalahan yang kita hadapi dan cara menanggapi permasalahan. A. Permasalahan. Pada saat ini, bisnis makanan atau kuliner masih tetap menjadi primadona bagi banyak orang, dan dipercaya akan terus berkembang pada masa-masa mendatang. Selain modalnya relatif tidak besar, bisnis ini juga banyak melibatkan sedikit tenaga kerja dan rotasi keuangan di dalamnya begitu cepat, bahkan bisa saja lebih dari 100%. Namun sebelum bisnis kuliner bisa meraih kesuksesan, maka kita perlu untuk mengetahui beberapa faktor yang sangat mempengaruhi maju atau tidaknya sebuah usaha dalam bidang kuliner. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis kuliner, yaitu kualitas makanan. Faktor pertama yang dapat membuat pelanggan sering datang yaitu dengan adanya kualitas makanan yang baik. Hal ini sangat berkaitan dengan rasa dan bahan baku makanan tersebut. 2. Lokasi usaha. Faktor kedua mengenai tempat atau lokasi usaha kuliner. Idealnya tempat yang baik yaitu letaknya harus strategis. Tetapi sebenarnya tempat bukanlah suatu elemen penting, karena ada beberapa usaha kuliner rumah makan walaupun tempatnya tidak begitu strategis, tetapi banyak dicari oleh orang. 3. Persepsi. Faktor selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi ini begitu sangat penting, terutama bagi mereka yang baru saja membuka usaha kuliner. Persepsi bisa saja datang dari penggunaan simbol yang menarik, baik dalam segi tampilan eksterior maupun segi tampilan interior, ruangan. Selain itu, persepsi tersebut dapat juga dibangun dari berbagai cara kita untuk dapat mengemas makanan atau bagaimana melayani konsumen yang baik. Persepsi yang baik ialah yang kemudian hari akan selalu diingat oleh orang tentang usaha kuliner kita. B. Cara menghadapi masalah. Dengan skala permasalahan yang ada, penulis mencari sebuah solusi yang menjadikan sebuah peluang usaha yang berbahan baku coklat yang sehat dan alami. Bisnis tersebut diberi nama donat kentang. Olahan kuliner yang berbahan baku terigu dan kentang ini dikemas dengan semenarik mungkin dengan segala inovasi yang ada dan membentuk visual produk sehingga mampu mengundang selera makan konsumen. 5. Visi dan misi usaha. A. Visi menjadikan donat kentang sebagai usaha cemilan yang memiliki inovasi kreatif karya mahasiswa UNP sehingga dapat mempromosikan dan memiliki banyak peminat serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. B. Misi menyeragamkan cemilan kekinian, mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas, memproduksi cemilan kekinian dan yang inovatif dan kreatif. B. Profil lengkap usaha. Nama badan usaha, donat kentang Umi. Jenis usaha, makanan atau cemilan, kuliner kekinian. Lokasi usaha, selingkungan kampus UNP Air Tawar Padang. Riwayat usaha, tidak ada. C. Lokasi badan usaha, Air Tawar Barat Padang. D. Struktur organisasi badan usaha. Nama pemilik M. Taki Muafak. E. Produk yang dijual. Produk yang dijual yaitu donat kentang. Jenis produk makanan. Spesifikasi produk makanan ringan. Metode produk yaitu digoreng. Keunggulan produk yang pertama dianggap makanan kekinian. Yang kedua harganya murah akan tetapi tidak murahan. Yang ketiga porsi makanannya juga tidak sedikit dan sesuai dengan harga. Kuantitas yang dihasilkan setiap produk tidak ada. Kendala atau bahan yang dihadapi yaitu biaya produksi modal usaha awal. F. Target pasar yang dijual. Semua kalangan dari usia 5 tahun ke atas. G. Terapkan analisis SWOT. Yang pertama, strike. Makanan kekinian yang mudah menarik minat beli konsumen. Yang kedua, weakness. Ini merupakan makanan cemilan bukan kebutuhan makanan utama oleh konsumen. Yang ketiga, opportunity. Peluang usaha besar di lingkungan kampus, sekolah, atau kos-kosan remaja. Yang keenam, trade. Donat kentang merupakan cemilan kekinian yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan konsumen karena adanya cemilan kekinian baru. H. Strategi badan usaha dalam memenangkan persaingan. 1. Menjaga kualitas produk makanan. 2. Menjaga kepercayaan konsumen atau pelanggan.
Yang ketiga, terus berinovasi dengan cita rasa baru berbahan dasar donat kentang. I. Promosi dan pemasaran. Yang pertama, menggunakan sosial media. Yang kedua, membagikan selebaran brosur. Yang ketiga, memajang spanduk di lokasi produksi. J. Manajemen anggaran. Yang pertama, modal 100.000. Yang kedua, harga pokok yang dijual 2.000. Yang ketiga, perkiraan penjualan 100.000 sampai dengan 150.000. Laporan keuangan. 1. Neraca perusahaan. Aktif, uang tunai atau kas, saldonya 100. Pasif, modal, saldonya 70. Saldo keseluruhan 100. Pasif, saldo keseluruhan 100. 2. Laporan laba dan rugi, kas. Kasnya adalah 100. Modal pembuatan 70. Labanya ialah 30.000. 100 dikurang 70 jadi 30.000. Jadi labanya 30.000. 3. Sumber permodalan. Sumbernya dari diri sendiri atau sendiri, tidak ada sponsor ataupun kerjasama dengan pihak lain. L. Informasi mengenai badan usaha. Badan usaha ini termasuk badan usaha dalam bentuk perorangan karena dilakukan secara individu atau termasuk produk rumahan. M. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memiliki suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha donat kentang ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Semoga yang membuat usaha rumahan dapat meningkatkan banyak dan dikenal di dunia luar dengan keuntungan dan kesuksesan. N. Lampiran. Biodata pemilik. Nama M. Taqi Muwafaq, NIM 2007689, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jenis usaha rumahan. Alamat usaha air tawar Kota Padang. Jenis produksi donat kentang. Di sebelah kanan bisa kita lihat contoh logo yang akan saya buat untuk usaha produksi saya. Baiklah, itulah presentasi dari resume saya tentang business planning tentang donat kentang. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan penulisan materi, saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.